Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Ibu Yude. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua bersemangat mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang wujud benda dan juga sifat benda. Adakah dari kalian yang sudah tahu wujud benda dan juga sifat benda? Berdasarkan bentuk, sifat, serta penyusun partikelnya, seluruh benda di sekitar kita ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita bahas satu persatu mulai dari benda padat. Sifat benda padat yang pertama yaitu bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi wadah. Yang kedua, bentuk benda padat dapat diubah. Dan yang ketiga, bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Nah, adapun contoh benda padat, yang pertama ada kursi, ada es batu, buku, dan juga kipas. Selanjutnya kita bahas satu persatu sifat benda padat yang pertama, yaitu bentuknya tetap dan tidak dipengaruhi wadah. Hal ini dapat dibuktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam kotak pensil. Bentuknya akan tetap seperti bentuk semula, tidak akan berubah menjadi kotak pensil ataupun menjadi kantong pensil. Selanjutnya ada sifat benda padat yang kedua, yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, ditekan, dan lain sebagainya. Contohnya adalah tanah liat adalah benda padat yang dapat diubah bentuknya menjadi piring, gelas, guci, dan sebagainya. Kayu juga dapat diubah menjadi meja, lemari, dan juga kursi. Sifat benda padat yang selanjutnya adalah bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Es adalah benda padat yang dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan atau disimpan di suhu ruangan. Kemudian kapur barus merupakan benda padat yang bisa berubah wujud menjadi gas dan lama-lama akan habis ketika didiamkan atau disimpan di lemari. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang sifat benda padat. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang sifat benda cair. Sifat benda cair yang pertama adalah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, memiliki volume tetap. Yang ketiga, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang keempat, bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Adapun contoh benda cair yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah air, yang kedua minyak, dan susu. Berikut akan dijelaskan satu persatu tentang sifat benda cair. Yang pertama, bentuknya mengikuti bentuk wadahnya dan memiliki volume tetap. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam wadah yang berbeda. Air akan berbentuk seperti mangkuk, dan jika dipindahkan lagi ke botol, akan berbentuk seperti botol. Namun, itu tidak akan mengurangi jumlah air walaupun wadahnya sudah berubah-ubah. Yang selanjutnya, apakah kalian pernah melihat air terjun? Air terjun mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Ini merupakan salah satu sifat dari benda cair.
selanjutnya adalah bentuk permukaan benda cair selalu tenang dan selalu datar. Hal itu terlihat pada gambar. Kalian bisa lihat di gambar, walaupun wadahnya dimiringkan, bagaimanapun cara kalian memiringkannya, permukaan benda cair akan selalu tenang dan selalu datar. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Kemudian yang kedua, benda gas menekan ke segala arah. Selanjutnya adalah benda gas tidak dapat dilihat, tetapi bisa kalian rasakan. Contoh benda gas dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada uap air, asap kendaraan bermotor, dan kalian pasti pernah merasakan kentut, bukan? Berikut akan dijelaskan lebih lanjut mengenai sifat dari benda gas. Sifat benda gas yang pertama adalah benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya dan menekan ke segala arah. Hal ini dapat dibuktikan saat meniup balon dengan memasukkan udara ke dalamnya. Semakin kuat ditiup, semakin banyak pula udara yang masuk ke dalam balon tersebut. Alhasil, balon yang kita tiup tersebut akan mengembang ke seluruh arah. Ini juga menjadi bukti bahwa udara telah memenuhi seluruh ruangan yang ada di balon tersebut. Dan balon yang mengembang ke seluruh arah akan tertekan oleh gas yang menyebar saat meniup balon. Sifat benda gas yang selanjutnya adalah benda gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Kalian di sini tentu pernah menghirup udara, bukan? Pada saat bernapas, kita dapat merasakan gas oksigen, tetapi kita tidak bisa melihat wujudnya seperti apa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang wujud benda, sifat benda, serta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa ada 3 jenis wujud benda yang dapat kita temukan, yakni benda padat, benda cair, dan benda gas. Ketiga benda ini sangat berbeda, baik dari bentuk maupun sifatnya. Baik, sekian pembahasan materi hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa di-share ya. Thank you for watching and see you.